Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial UTS Statmat 2 tahun 2020-2021. Langsung saja ke nomor pertama. Misalkan baca KN berdistribusi Bernoulli dengan syarat P-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Buktikan bahwa YN per NP konvergen stokastik ke 1. Kita tahu fungsi densitas dari Bernoulli itu P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X. Nah, ekspektasinya itu theta dan variasinya itu theta dikalikan dengan 1 min theta. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk mencari konvergen stokastik itu, kita menggunakan dalil ketidaksamaan Chebyshev. Yang di sini itu peluang dari mutlak dari YN per NP variabelnya yang dicari ini kurang dari 1, minimumnya dianggapnya kurang dari K dikalikan akar variasi. Variasi itu kan tadi theta kali 1 min theta, berarti jadi K akar theta kali 1 min theta. Kurun lalu lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah, kita misalkan kalau epsilon ini sama dengan K akar theta kali 1 min theta. Kita kuadratkan agar akarnya hilang. Jadi epsilon kuadrat itu sama dengan K kuadrat dikalikan dengan theta kali 1 min theta. Kita jadikan K kuadrat sama dengan, agar memudahkan perhitungan, jadinya K kuadrat sama dengan epsilon kuadrat dibagi dengan theta dikalikan 1 min theta. Sehingga sini itu peluang dari YN per NP kurang 1 kurang dari epsilon, jadi kan tadi K akar theta kali 1 min theta itu udah dimisalkan dengan epsilon. Jadinya berubah di kurang dari epsilon. Kemudian lebih besar dari 1 dikurangi theta kali 1 min theta dibagi epsilon kuadrat. Kenapa begini? Soalnya kan awalnya tuh variabel itu 1 per K kuadrat, dan kita udah mencari K kuadratnya itu epsilon kuadrat dibagi dengan theta dikalikan 1 min theta. Karena 1 per K kuadrat, maka dibalik K kuadrat ini, yang E kuadrat ini dibagi dengan theta kali 1 min theta itu dibalik menjadi theta kali 1 min theta dibagi dengan epsilon kuadrat, seperti itu. Kemudian kita mencari limit hingga limit hingganya dari peluang YN per N, mutlak YN per NP kurang 1 kurang dari epsilon lebih besar dari 1 dikurangi dengan limit hingga N menuju hingga theta kali 1 min theta dibagi E kuadrat. Kemudian limit N menuju hingga dari theta kali 1 min theta bagi epsilon kuadrat itu sama dengan 0. Soalnya kan kalau dibagi hingga itu jadinya tuh jadi kecil banget gitu, jadi sama 0. Kemudian kan kita menjadi dapat kan jadinya itu limit N lebih hingga peluang dari mutlak YN dibagi dengan NP kurang dari 1 kurang dari epsilon sama dengan 1, karena ini 1 itu yang tersisanya gitu. Maka karena 0 kurang dari peluang A kurang dari 1, jadi kan sama dengan 1 nih. Maka dapat disimpulkan kalau YN per NP itu konvergen stokastik ke 1. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2, misalkan X1, X2, hingga Xn sampel acak dari distribusi dengan fungsi densitas, yaitu theta dikali dengan eksponen dari min X theta, X-nya lebih besar dari 0 dan theta lebih dari 0, seperti ini itu merupakan fungsi densitas dari eksponensial negatif. Nah, di sini kita mencari penaksir kemungkinan maksimum bagi theta. Nah, cara yang pertama itu kan kita harus menuliskan fungsi densitasnya. Nah, fungsi densitasnya itu sudah dituliskan ya menjadi yang tadi theta dikalikan eksponen min x theta. Selanjutnya kita ubah ke fungsi bersama gitu, likelihood. Yang fungsi likelihood itu diperoleh perkalian produk dari fungsi densitas. Maka karena kalian produk kan berarti kan variabel yang sama dikalikan terus.
Ini kan theta pangkat n, soalnya kan theta 1 dikali theta 2 dikali theta 3 sampai theta n. Di sini eksponen dari minus sigma xi t. Soalnya kan x berarti kan x1, x2, x3, seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk memudahkan penurunan, kita ambil logaritma dari likelihood-nya ini. Kita ubah ke logaritma natural. Maka ln dari likelihood-nya kita peroleh menjadi n ln theta dikurangi dengan sigma xi kali t. Nah, kita turunkan n dikalikan ln theta itu diturunkan menjadi n per theta, karena ln theta diturunkan menjadi 1 per theta. Kemudian, ini kan min sigma xi kali theta, kita turunkan terhadap theta, berarti diperoleh dikurangi dengan sigma xi. Jangan lupa disama dengankan 0. Kemudian kita pindah ruaskan sampai tidak ada parameter yang tersisa gitu. Jadi kayak kita pindahkan kan jadi sigma xi sama dengan n per theta. Nah, di sini tuh kita mencari penduganya itu penaksirnya itu seperti theta. Penduga tetanya itu sama dengan n dibagi sigma xi sama dengan 1 per x bar, karena sigma xi per n itu kan rata-rata. Sedangkan ini dibalik gitu, berarti jadinya 1 per x bar. Maka diperoleh naksir bagi theta itu 1 per x bar, seperti itu. Kemudian nomor 3 itu soalnya masih sama, menggunakan fungsi densitas dari eksponensial negatif. Di sini kita diminta untuk menentukan penaksir terbaik, radius dan varians minimum bagi theta. Pertama kita cari dulu ekspektasi dari penaksir ini 1 per x bar, berarti kan sama dengan ekspektasi dari n dibagi dengan sigma xi. N yang kita keluarkan jadi ini sifat dari ekspektasi, kita keluarkan menjadi n dikalikan dengan ekspektasi dari 1 dibagi dengan ekspektasi dari sigma xi. Nah kan ekspektasi dari 1 itu kan 1 dibagi dengan ekspektasi sigma xi itu kan berarti n, yang n dikali dengan itu kan berarti n x ekspektasi x. N yang kita keluarkan, sedangkan ekspektasi dari x itu 1 per theta. Ekspektasi dari x itu maksudnya ekspektasi dari eksponensial negatifnya gitu. Maka diperoleh ekspektasi dari 1 per x bar itu, hasilnya itu sama dengan theta, yang artinya itu sama dengan parameternya, yang artinya penaksir tersebut merupakan penaksir tabias bagi theta, seperti itu. Kemudian untuk variansnya kita ingin mencari membuktikan varians itu minimum atau enggak gitu. Untuk variansnya kita cari varians dari 1 per x bar. Nah, berarti kan varians dari n dibagi sigma xi. Di sini kita jabarkan dari yang diperoleh penaksir itu dari nomor 2. Nah, langsung kita jabarkan. Berarti kan kalau varians ada konstanta n, berarti kan kalau dikeluarkan itu jadi kuadrat kalau varians. Kalau ekspektasi nggak menjadi kuadrat. Nah, n-nya dikeluarkan menjadi n kuadrat dikalikan dengan varians 1 dari 1 dibagi dengan varians dari sigma xi. Berarti varians dari 1 itu 1, varians dari sigma xi itu kan n dikalikan varians dari x. Maka n dikalikan dengan varians dari x itu apa? Yaitu 1 per theta kuadrat, seperti itu. Jadi, diperoleh varians dari penaksirnya itu n theta kuadrat. Sedangkan varians dari variabel x itu dari eksponensial negatifnya itu 1 per theta kuadrat. Yang artinya varians dari penaksirnya itu justru malah lebih besar, yang seharusnya itu kan syarat penaksir yang baik itu kan variansnya itu lebih kecil dari varians dari x-nya itu variabelnya. Tetapi di sini malah lebih besar, yang artinya variansnya itu merupakan penaksir yang varians tidak minimum. Penaksir variansnya itu tidak minimum. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 4, tentukan efisiensi dari Y sama dengan theta, penduga tetanya. Seperti itu. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu fungsi densitasnya. Yang kita tahu berarti theta dikalikan dengan eksponen dari min x theta.
kita lenkan menjadi len theta dikurangi dengan x theta. Kemudian kita turunkan terhadap d theta. Ini merupakan proses mencari informasi Fisher. Jadi turunkan terhadap theta berarti menjadi 1 per theta dikurangi dengan x. Kemudian kita kuadratkan turunannya itu menjadi 1 per theta dikurangi dengan x kuadratkan. Bisa kita permudah dengan menjadi 1 dikurang x theta dibagi dengan theta baru dikuadratkan seperti itu. Kemudian kita cari ekspektasinya yang merupakan informasi Fisher. Kita peroleh berarti kan jadinya kan ekspektasi dari 1 min x theta dibagi theta dikuadratkan. Kemudian karena 1 per theta yang dalam itu bisa dikeluarkan menjadi 1 per theta kuadrat. Saya akan kuadratkan. Kemudian tersisa menjadi ekspektasi dari 1 kurangi x theta dikuadratkan. Ini kita kuadratkan jadi 1 per theta kuadrat dikalikan dengan ekspektasi dari 1 dikurangi 2 theta x tambah x kuadrat theta kuadrat huruf. Kemudian kita pecah menjadi 1 per theta kuadrat. Ekspektasi dari 1 dikurangi 2 theta dikalikan ekspektasi x ditambah dengan theta kuadrat dikalikan ekspektasi dari x kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita cari terlebih dahulu ya ekspektasi dari x kuadrat itu, soalnya kan belum diketahui. Nah, gampang caranya, tinggal pakai rumus mencari varians. Varians itu kan rumusnya ekspektasi dari x kuadrat dikurangi dengan ekspektasi x dikuadratkan. Jadi kita tinggal pindah luaskan menjadi ekspektasi x dari x kuadrat sama dengan varians dari x ditambah dengan ekspektasi x dikuadratkan. Karena varians dari x-nya itu udah diketahui yaitu 1 per theta kuadrat ini ditambah dengan ekspektasi x dikuadratkan, ekspektasi x-nya itu 1 per theta, kemudian dikuadratkan, diperoleh 2 per theta kuadrat sebagai ekspektasi dari x kuadratnya. Kemudian kita lanjut cari informasi Fisher-nya. Yang tadi kita lanjutin, artikan 1 per theta kuadrat dikali dengan ekspektasi dari 1 itu sama dengan 1. Dikurangi dengan 2 theta dikalikan ekspektasi x, 2 theta dikalikan 1 per theta artinya. Ditambah dengan theta kuadrat dikalikan dengan ekspektasi dari x kuadratnya itu kan 2 per theta kuadrat. Sudah kita cari. Kemudian kita seperti biasa jumlahkan, kemudian kalikan, diperoleh informasi Fisher-nya itu 1 per theta kuadrat. Sampai sini kita lanjut mencari BBCR. BBCR itu rumusnya 1 per n dikalikan dengan informasi Fisher. Informasi Fisher ini kan sudah diketahui tadi 1 per theta kuadrat sudah kita cari, maka diperoleh BBCR-nya itu theta kuadrat per n. Kemudian untuk mencari efisiensi itu merupakan rasio dari BBCR-nya dan varians naksirnya. Sini itu kan BBCR-nya itu theta kuadrat per n dan varians naksirnya itu n theta kuadrat. Maka diperoleh 1 per n kuadrat yang merupakan yang dapat menghasilkan kesimpulan bahwa penaksir 1 per x bar itu tidak efisien dari theta karena tidak memenuhi syarat efisien yaitu memiliki rasio BBCR dan varians dari penaksirnya itu sama dengan 1. Tapi di sini tidak memenuhi, jadinya tidak efisien penaksirnya. Lanjut ke nomor 5. Misalkan X1, X2 hingga X9 sampel acak berukuran 9 dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat. Jika sigma-nya diketahui, tentukanlah panjang interval confidence 65% untuk mu. Jika interval tersebut didasarkan pada peubah akar 9 dikalikan x bar dikurangi mu dibagi dengan theta. Pertama-tama kita cari dulu nilai A-nya itu ya. Berarti peluang dari Z kurang dari A sama dengan 1 ditambah 0,95 dibagi 2. Ini tuh rumusnya itu 1 ditambah alfa dibagi 2 sama dengan 0,95. Ya, seperti itu. Maka alfanya itu 1,9. A-nya itu 1,96. Ini kita peroleh dari tabel distribusi normal. Bisa dicari ke tabelnya ya.
Kemudian langsung kita cari aja peluang dari min A, ini merupakan rumus mencari panjang interval. Peluang dari min A kurang dari X bar dikurangi mu, dikalikan dengan akar N, dibagi dengan sigma, dikurangi dengan A, sama dengan alpha. Gitu. Kemudian kita masukkan A-nya itu kan udah kita dapatkan yaitu 1,96. Kita masukkan berarti peluang dari min 1,96 kurang dari N-nya sudah kita ketahui yaitu 9 seperti itu. Berarti akar 9 dikalikan dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma kurang dari 1,96 sama dengan alfanya itu 0,95. Kemudian P-nya itu peluang dari min 1,96 sigma. Ini kita caranya gimana biar yang tengah itu menjadi mu saja gitu. Jadi kita pindah ruaskan sigmanya, kemudian X barnya seperti itu dan akar 9-nya. Caranya dengan mengkalikan sigmanya terlebih dahulu ke kedua ruas ini menjadi P peluang dari min 1,96 sigma kurang dari akar 9 X bar kurang mu kurang dari 1,96 sigma sama 0,95. Kemudian peluang dari ini kita pindah ruaskan akar 9 itu ke kiri dan ke kanan menjadi min 1,96 sigma dibagi dengan akar 9 itu 3 kurang dari X bar kurangi dengan mu kurang dari 1,96 dibagi 3 sama dengan 0,95. Kemudian lanjut peluang dari ini sekarang X bar-nya dipindahkan. Peluang dari X bar dikurangi dengan 1,96 sigma dibagi dengan 3 kurang dari mu kurang dari X bar ditambah 1,96 sigma dibagi 3. Setelah itu kita perolehnya batas bawah dan batas atasnya ya. Jadi peluang dari X bar kurang 0,6533 sigma kurang dari mu kurang dari X bar tambah 0,6533 sigma. Maka diperoleh interval kepercayaan untuk mu adalah X bar kurang dari 0,6533 sigma itu merupakan batas bawahnya dan X bar ditambah 0,6533 sigma sebagai batas atasnya. Nah, selanjutnya buat NPM genap ini kita masuk ke nomor 6. Misalkan perubahan acak GN berdistribusi binomial dengan N, P dengan 0 kurang dari P kurang dari 1. Buktikan bahwa YN per NP itu konvergen stokastik ke 1. Kita lihat buat di NPM ganjil nomor 6 ini, dia soalnya kayak nomor 1. Berarti kita lewat aja ya. Biar menghemat waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Di sini yang ditanyain, misalkan jika ada X1, X2 sampai ke Xn, merupakan sampel acak berukuran N yang mempunyai fungsi densitas sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan 1 per theta eksponensial dari minus X pangkat theta dengan X-nya lebih dari 0 dan theta-nya lebih dari 0. Tentukan penaksiran kemungkinan maksimum bagi theta. Nah, yang kita tahu fungsi densitas ini merupakan fungsi densitas eksponensial, di mana parameter yang kita gunakan adalah theta. Selanjutnya kita tentukan fungsi likelihood-nya. Berarti fungsi likelihood di sini adalah produk dari fungsi densitasnya, atau perkalian dari 1 per theta kali eksponensial minus X per theta. Nah, di sini kan kita lihat 1 per theta ya. Terus kita buat theta. Berarti kalau kita buat si tetanya ada di atas, berarti kita harus menambahkan pangkat negatif kayak gitu. Terus kan karena di sini perkalian, jadi nantinya ada theta kali theta kali theta kali theta kali theta sebanyak n kali, sehingga nantinya bakal ada theta sebanyak n kali kayak gitu. Jadi makanya di sini theta pangkat minus n gitu. Untuk selanjutnya di sini eksponensial pangkat minus X per theta. Nah, nantinya di sini kan bakal ada eksponensial minus X per theta dikali eksponensial pangkat minus X2 per theta kali eksponensial pangkat minus 3 per theta dikali seterusnya sampai eksponensial pangkat minus Xn per theta. Sehingga di sini
karena kalau misalkan perkalian pangkat itu jadinya ditambah, jadi nanti bakal ada penjumlahan dari pangkat si eksponensial ini. Maka ada penjumlahan dari X1 per theta, ditambah X2 per theta, tambah X3 per theta, dan seterusnya. Nah, makanya kenapa di sini jadinya pangkat minus sigma XI per theta. Kayak gitu. Jadi, buat fungsi likelihood-nya itu theta pangkat min N eksponensial minus sigma XI per theta. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan nilai dari logaritma natural dari fungsi likelihood tadi. Nah, karena di sini kalau fungsi likelihood itu, kalau fungsi logaritma natural itu yang pangkat itu kan jadi koefisien ya, jadi konstantanya. Berarti ini minus N-nya kita turunin, jadi minus N dikali ln dari theta. Terus karena di sini eksponensial sama ln itu dia bisa dicoret, jadi kalau misalkan ada eksponensial ketemu ln, dia nggak usah ditulis lagi. Jadi kita tinggal nulis pangkatnya aja. Berarti di sini pangkat tinggal kita tulis pangkatnya, yaitu negatif sigma xi per theta. Nah, langkah yang ketiga, kita tentukan turunan dari ln dari fungsi likelihood tadi, yaitu ini kan minus n ln theta, kalau misalkan kita turunin terhadap theta, ini berarti menjadi minus n per theta. Karena kan ini minus n itu dia konstanta, jadi dia diturunin aja minus n. Nah, sedangkan logaritma natural dari theta ini kalau kita turunin jadi 1 per theta. Nah, makanya di sini kita langsung gabungin jadi minus n per theta. Nah, selanjutnya di sini karena ini sigma xi per theta minus sigma xi per theta, kalau kita turunin terhadap theta dia berubah jadi plus, kemudian tetanya jadi kuadrat. Nah, jadi untuk turunannya adalah negatif n per theta ditambah sigma xi per theta kuadrat. Selanjutnya kita sama dengan 0 kan. Nah, di sini berarti kita bisa pindah ruas nih, karena yang sebelah sini itu negatif, berarti kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya sigma xi per theta kuadrat sama dengan n per theta. Di sini sigma si theta ini tuh kita pindahin aja ke atas, jadi kita kali silang ini ke sini. Nah, sehingga sigma xi kali theta per theta kuadrat sama dengan n. Selanjutnya karena di atas ada theta, di bawah ada theta bisa kita coret. Di bawah kan karena ada 2, berarti yang satu kita coret. Nah, berarti sisanya tinggal sigma xi per theta sama dengan n. Ini kita kali silang, ini ke sini. Berarti kan jadi sigma xi sama dengan n theta. Cuman kan karena kita pengennya theta itu di sebelah kiri, berarti kita pindahin ruas aja, jadinya n theta sama dengan sigma xi. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari penaksir dari theta, dan di sini masih ada variabel selain theta, kita pindahkan dulu ke arah kanan. Berarti untuk theta ini, dia nilainya sama dengan sigma dari xi per n, atau bisa kita singkat sebagai X bar gitu. Jadi untuk penaksir maksimum dari theta itu adalah X bar. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 8 dengan soal yang sama, di sini dia minta ditentukan penaksir terbaik yang tak bias dan varians yang minimum bagi theta. Nah, di sini kan yang kita tahu bahwa X itu berdistribusi eksponensial dengan 1 per theta, sehingga untuk ekspektasi dari X itu adalah theta. Ini bisa kalian lihat di tabel yang waktu StatMat 1 kita buat. Nah, di situ kan lengkap banget ya, ada ada ekspektasinya, ada variansnya, jadi mungkin bisa dilihat-lihat lagi untuk lebih diingat-ingat lagi, jadi biar proses yang kita kerjakan itu lebih cepat gitu. Jadi untuk ekspektasi dari eksponensial ini adalah theta. Selanjutnya kita cari ekspektasi dari X bar-nya. Nah, di sini berarti X bar ini kita jabarin dulu ya. X bar itu berarti kan 1 per N kali sigma XI. X bar itu kan berarti 1 per N kali sigma XI. Nah, di sini karena 1 per N ini dia tidak mengandung X, kita keluarkan aja keluar. Jadi 1 per N kali ekspektasi dari sigma XI. Nah, sigma XI ini kita jabarkan lagi. Berarti sigma XI itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai ke XN. Gitu. Nah, di sini berarti kan kita bisa pisah-pisah nih. Jadi 1 per N sama dengan ekspektasi dari X1 ditambah ekspektasi dari X2 tambah ekspektasi dari X3 dan seterusnya sampai ekspektasi dari XN. Nah, karena ini ada nilai dari ekspektasi
XI itu bakal sama semuanya, jadi kita satuin aja. Jadinya sigma ekspektasi dari XI. Jadinya 1/n sama dengan sigma dari theta yang tadi kita udah cari nih. Ekspektasi dari X itu kan theta. Berarti ekspektasi dari X itu juga adalah theta. Berarti 1/n dikali sigma theta. Di mana sigma theta itu adalah theta dikali N. Nah, berarti di sini kita bisa coret kan? Tadinya ada 1/n, kita coret dengan N yang dari sigma tetanya. Berarti dia tersisa theta, kayak gitu. Sehingga karena ekspektasi X bar-nya itu adalah parameter dia sendiri, maka X bar itu merupakan penaksir tak bias bagi theta. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan variansnya. Varians dari eksponensial itu adalah theta kuadrat, di mana varians X bar itu berarti, kita jabarin lagi ya, X bar-nya, varians dari 1/n kali sigma XI, 1/n-nya kita keluarkan. Nah, karena ini varians, jadi ketika kita keluarkan, dia harus ditambah pangkat 2. Jadinya 1/n pangkat 2 varians dari sigma XI. Berarti 1/n kuadrat dikali sigma varians dari XI. Nah, ini untuk penjabarannya dari sini kenapa bisa kayak gini, sama kayak ekspektasi yang tadi. Jadi kita langsung aja untuk varians XI itu tadi theta kuadrat kita masukin berarti sama dengan 1/n kuadrat dikali sigma dari theta kuadrat. Berarti di sini karena sigma theta kuadrat itu artinya N dikali theta kuadrat, di sini kita bisa coret N-nya. Tuh, jadi sisa 1/n kali theta kuadrat atau theta kuadrat per N. Nah, di sini karena varians dari X bar itu kurang dari varians X atau theta kuadrat per M itu kurang dari theta kuadrat, sehingga varians eksponensial ini merupakan varians yang minimum. Gitu. Nah, selanjutnya di sini buat nomor 9, untuk diketahuinya dia sama juga. Untuk soalnya di sini, tentukanlah efisiensi dari Y sama dengan theta topi atau si penaksirnya. Efisiensi dari penaksirnya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu nilai dari ln si fungsi densitasnya atau logaritma natural dari fungsi densitasnya. Nah, di sini karena ini 1/θ, kita buat jadi fungsi logaritma natural, berarti dia jadi pindah ke atas dan jadi negatif ya. Jadinya negatif ln theta. Terus di sini karena eksponensial ketemu dengan ln berarti habis ya kita coret, berarti tinggal si pangkatnya aja. Berarti pangkatnya minus X per theta. Kemudian selanjutnya kita turunkan dan dia menghasilkan negatif 1/θ. Ln theta itu jadi 1/θ. Terus di sini negatif X per theta itu jadi positif X per theta kuadrat. Nah, di sini kita samakan penyebutnya jadi theta kuadrat, berarti di sini minus theta plus X. Kita balikan jadinya X minus theta per theta kuadrat. Gitu. Terus kita kuadratkan. Kuadratkan jadinya X minus theta per theta kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya di sini selanjutnya kita di sini tentukan ekspektasi dari turunan ln yang dikuadratkan tadi. Berarti ekspektasi dari X minus theta per theta kuadrat yang dikuadratkan. Nah, ini kita jabarin dulu kuadratnya, berarti si yang ada di bawah dulu ya, kita kuadratkan berarti theta pangkat 4. Kita keluarkan karena dia tidak mengandung X. Nah, selanjutnya di sini berarti tersisa X minus theta yang dikuadratkan. Berarti ini kita tetap tulis ekspektasi X minus theta kuadrat, kayak gitu. Nah, yang kita tahu bahwa X itu berdistribusi eksponensial dengan 1/θ, sehingga untuk ekspektasi X itu berarti theta. Nah, berarti kan karena di sini ada theta nih, ekspektasi theta, ini bisa kita ganti jadi ekspektasi X. Gitu. Jadi di sini 1/θ pangkat 4 kali ekspektasi dari X minus ekspektasi X dikuadratkan. Itu sama dengan 1/θ pangkat 4 dikali. Nah, ini yang kita tahu bahwa ini bentuk varians ya, varians dari X. Karena ini ekspektasi X, berarti ini varians dari X gitu. Jadinya 1/θ pangkat 4 kali varians X. Yang kita tahu juga bahwa varians X dari distribusi eksponensial adalah X kuadrat, sehingga kita ganti aja. Jadinya theta pangkat 2 per theta pangkat 4, berarti sisanya 1/θ pangkat 2.
Selanjutnya, kita tentukan nilai dari BPCR atau batas bawah Cramer-Rowe, di mana rumusnya adalah 1 per N dikalikan ekspektasi yang tadi, atau ekspektasi dari 1 per theta kuadrat. Ini berarti theta kuadratnya kita bisa pindahin ke atas, berarti jadi theta kuadrat per N. Nah, sehingga untuk varians dari penaksirnya atau varians dari X bar itu adalah theta kuadrat per N. Selanjutnya di sini kita tentukan nilai dari efisiensi penaksirnya, yaitu BBCR dibagi dengan varians dari penaksirnya, atau theta kuadrat per N dibagi theta kuadrat per N. Gitu. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 10 di sini, misalkan X1, X2 sampai ke Xn merupakan sampel acak berukuran 9 dari distribusi normal. Jika theta itu tidak diketahui, tentukan panjang interval confidence 95% untuk mu jika interval tersebut didasarkan pada peubah akar 8 kali X bar minus mu per S. Nah, di sini X1 sampai ke S9 itu merupakan berdistribusi normal dengan mu dan sigma kuadrat. Di sini berarti kalau misalkan X bar di sini berdistribusi normal juga dengan rata-rata mu dan variansinya adalah varians per N atau sigma kuadrat per 9. Sehingga untuk nilai Z di sini yaitu X bar minus rata-ratanya atau mu per akar dari variansia atau akar dari sigma kuadrat per 9. Sigma kuadrat bisa kita keluarin dari akar sehingga jadi sigma, akar 9-nya tetap jadi akar 9. Nah, akar 9 ini posisinya kita bisa ubah ke atas ke sini. Jadinya akar dari 9 dikali X bar minus mu per sigma. Itu dia berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansinya 1. Nah, karena sigma kuadrat di sini tidak diketahui dan sehingga sigma kuadrat itu ditaksir melalui S kuadrat. Nah, di sini NS kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi dengan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N-1 atau N-nya kita ganti jadi angka 9. 9S kuadrat per sigma kuadrat dia berdistribusi dengan C kuadrat berderajat bebas 8. Sehingga untuk nilai T-nya adalah di sini kita turunkan yang tadi nilai Z-nya akar 9 kali X bar minus mu per sigma per ini akar dari yang tadi, yang S kuadrat yang tadi. 9S kuadrat per sigma kuadrat dikalikan dengan N-1-nya atau dikalikan dengan 8. Dia berdistribusi dengan T dengan derajat bebasnya 8. Sehingga untuk T-nya dia adalah akar 8 dari X bar minus mu per SI. Ini ketika sudah ini ya, udah dioperasikan kayak ini sigma ketika dikeluarkan dari akar kan berarti jadi sigma, bisa dicoret dengan ini. Terus ini akar 9, ada akar 9 juga bisa kita coret kayak gitu. Nah, terus di sini berarti sisanya kan akar 8 nih. Akar 8 kita pindah ke atas. Tersisa akar 8 kali X bar minus mu per S kuadrat kita keluarkan dari akar berarti jadi S kayak gitu. Jadi ini tuh sisa penjumlahan dari yang ini. Kita jumlahin dulu kayak gitu. Dia berdistribusi T dengan derajat bebas 8. Sehingga untuk peluang dari minus A kurang dari T kurang dari A itu adalah 0,95. Sehingga kita masukin T-nya minus A kurang dari akar 8 kali X bar minus mu per S kurang dari A itu 0,95. Terus ini kita jadikan mu, berarti ini kita pindah ruas ya. Mulai dari S-nya nih, S-nya kita pindah ke sebelah sini, berarti jadi minus AS, ke sebelah sini juga jadi jadi positif AS, kayak gitu. Nah, yang ada di sini. Terus di sini akar 8-nya kita pindah ke sini juga jadi per akar 8, jadi pindah ke sini juga jadi per akar 8. Nah, berarti tersisa X bar minus mu nih. Nah, kita pengen jadiin mu, berarti si X barnya yang harus jadi negatif. X bar yang di sini negatif berarti mu-nya jadi positif gitu loh. Terus minus X barnya kita pengen hilangin nih yang di sini. Berarti yang di tengah kita
jumlahin X bar, yang di samping kiri dan kanan juga kita jumlahin X bar. Sehingga di sini ada X bar minus AS per akar 8. Di sebelah kanan juga X bar plus AS per akar 8. Yang di tengah tersisa mu aja kayak gitu, sama dengan 0,95. Nah, dari tabel test student, bahwa peluang P kurang dari A atau dengan rumus 1/2 kali 1/alfa itu hasilnya adalah 0,975 dengan dB-nya atau derajat bebasnya yaitu N-1 sama dengan 8 sehingga konstanta A yaitu 2,306. Ini kalian bisa lihat di tabel test studentnya ya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di sini untuk peluang X bar minus AS per akar 8, ini A-nya kita ganti dengan 2,306. Dia menghasilkan X bar minus 0,815 S kurang dari mu kurang dari X bar plus 0,815 S. Itu sama dengan 0,95. Jadi, 95% interval confident untuk mu adalah X bar minus 0,815 S dan X bar plus 0,815 S. Nah, mungkin sekian tutorial untuk StatMat 2 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk isi absennya dan semangat belajar ya teman-teman.